Membentuk otot leher kuat mungkin bukan prioritas pertamamu ketika berolahraga, tapi tidak seharusnya kamu mengabaikannya. Leher kuat bukan hanya menambah keren tampilan menyeluruh, tapi juga baik bagi kesehatanmu. Pada tahun 2008, para ilmuwan dari Pusat Riset Nasional bagi Lingkungan Kerja di Copenhagen membuktikan bahwa leher kuat meredakan nyeri di area itu. Jadi, ayo manfaatkan itu sekarang juga dan lakukan latihan pembentukan leher. Nomor 1. Dumbbell Shrug. Ini adalah latihan yang menarget bahu dan lehermu. Jadi ada keuntungan ganda di sini. Ini adalah set dasar yang harus diikutsertakan dalam semua latihan leher. Jadi mari kita mulai dengan latihan ini. Ambil barbel dengan tangan mana saja, lalu berdiri tegak dengan lengan di samping tubuhmu dan buka kaki selebar pinggul. Pastikan barbelnya nggak terlalu berat ya. Jangan sampai terlalu membebani diri. Bisa-bisa lehermu kaku nanti. Dengan telapak tangan menghadap tubuh, buang napas dan angkat bahumu sejauh mungkin. Tahan posisi ini selama sedetik dan katakan, nggak tahu deh. Bercanda, jangan buang-buang napas. Turunkan bahumu. Dan 1 repetisi pun selesai. Lakukan 8-12 repetisi, istirahat 30 detik, dan ulangi 2 kali lagi. Nomor 2. Face Down Resistance. Gerakan ini secara spesifik menargetkan lehermu, tapi harus dilakukan dengan hati-hati. Kalau salah melakukannya, kamu bisa cedera parah. Berbaring menelungkup di atas bangku datar sehingga wajah, leher, dan bahumu menggantung di tepi bangku. Ambil pelat beban ringan atau sebotol air dan taruh di belakang kepalamu. Dengan masih menahan beban itu, tarik napas dan turunkan kepala dengan gerak mengangguk. Lalu, hembuskan napas dan angkat kepala kembali ke posisi awal dan tahan sedetik. Lakukan 3 set dengan 8-12 repetisi, tapi pastikan kamu nggak terlalu membebani diri. Kalau kamu sudah merasa terlalu tegang, segeralah berhenti. Nomor 3. Single Arm Dumbbell Row. Aku sih nggak menyalahkan kalau kamu nanya apa kaitannya latihan lengan dengan leher. Iya, memang agak ngebingungin. Intinya, latihan kalau nggak terlalu khusus, kayak bicep curls misalnya, hampir semuanya menarget beberapa otot sekaligus, termasuk juga dumbbell rows. Latihan ini menarget tricep bahu dan tengkuk. Cari bangku datar yang kuat dan nyaman, dan taruh lutut kananmu di sana. Pijakan kaki kirimu di atas lantai dan pegang barbel dengan tangan kirimu. Membungkuklah ke depan. Jaga agar punggung selurus mungkin biar enggak terlalu membebani punggung bawahmu. Dan taruh tangan kananmu di bangku untuk menyangga. Biarkan tangan kirimu yang memegang barbel menggantung di atas lantai. Sekarang, angkat tangan itu sampai lengan atasmu sejajar dengan lantai. Tahan di posisi itu sedetik dan turunkan lagi. Lakukan 8-12 repetisi, lalu ganti tangan dan ulangi. Sebaiknya dilakukan setidaknya 3 set dengan bergantian. Nomor 4. Lateral Raise. Ini juga latihan kompleks yang bukan cuma menarget leher dan trapezius, tapi juga bahu dan lengan atas. Berdiri tegak dengan kedua kaki terpisah selebar bahu. Pegang barbel dengan masing-masing tangan dan biarkan lenganmu menggantung di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap torso. Tekuk sedikit lututmu guna mengurangi ketegangan punggung bawah dan tekuk kedua siku untuk memaksimalkan daya angkat. Sekarang naikkan lengan ke samping seolah kamu siap terbang dan pastikan lengan atasmu sejajar dengan lantai. Tahan posisi ini selama sedetik, ambil napas, dan pelan-pelan turunkan lagi lenganmu. Itu sudah 1 repetisi, dan kamu butuh 3 set dengan 8-12 repetisi, sama kayak latihan lain sejauh ini. Mudah kok. Nomor 5. Front Dumbbell Raise. Kamu sudah melatih bagian samping. Sekarang saatnya melatih bagian depanmu. Front Dumbbell Raise menarget bagian depan bahu, trapezius, dan samping leher, juga otot dada atas. Ambil barbel dan berdiri tegak dengan kedua tangan di depan pahamu dengan telapak tangan menghadap paha. Tanpa memutar telapak tangan, angkat tangan kanan ke depan sampai lenganmu sedikit melewati batas sejajar dengan lantai. Lalu tekuk siku sedikit.
jangan sampai torsomu berayun. Ini posisi yang tidak benar dan bisa mengurangi efektivitas latihan. Waktu tanganmu di posisi atas, tahan di sana selama 1 detik, lalu turunkan lagi ke paha. Ulangi dengan tangan kiri dan lanjutkan sampai dapat 8-12 repetisi. Istirahatlah selama 10 detik dan lakukan 2 set lagi kayak yang pertama. Nomor 6. Face up resistance. Yap, tadi kamu udah lakukan latihan face down-nya, dan sekarang kamu akan melakukannya di sisi tubuh berlawanan. Ini kayak manggang steak aja. Kalau cuma di satu sisi, steakmu nggak bakalan matang. Kalau menyangkut leher, dengan face up resistance, kamu menarget trapezius, otot deltoid, dan bagian belakang leher atau tengkuk. Berbaringlah di atas bangku rata kayak pas latihan face down resistance. Kepala, leher, dan bahu harus menggantung di udara di ujung bangku. Ambil plat ringan dan taruh di atas dahimu. Tarik napas dan turunkan kembali kepalamu pelan-pelan, sambil memegang beban dengan aman di atas dahi. Embuskan napas dan naikkan kepalamu lagi ke posisi awal. Tahan selama 1 detik dan ulangi. Sekali lagi, 3 set dengan 8-12 repetisi harusnya cukup. Nomor 7. Reverse fly. Gerakan ini bakal jadi penutup untuk latihan leher kita hari ini. Tapi karena nggak langsung memengaruhi leher, latihan ini bukan berarti nggak penting. Sebelum kamu mengangkat alis, harusnya ini jadi latihan terpisah juga. Biar kujelaskan, lehermu, terutama bagian belakangnya, sangat terhubung dengan otot-otot trapezius dan juga otot-otot lain di punggungmu, seperti otot rhomboid dan deltoid. Jadi, supaya latihanmu nggak sia-sia, kamu juga harus memperkuat punggung atas. Reverse fly adalah gerakan yang cocok. Latihan ini menarget otot rhomboid dan deltoid yang menjadikan leher dan bahumu lebih kuat dan lentur. Duduklah di atas bangku dengan lutut ditekuk bersebelahan. Pegang barbel dengan masing-masing tangan. Condongkan badan ke depan dan biarkan lengan menggantung di samping betismu. Tekuk sedikit siku dan putar telapak tangan agar menghadap betis. Pastikan punggung dan pinggangmu lurus. Punggung bawahmu bisa sakit kalau salah melakukan latihan ini. Sekarang, hembuskan napas dan pelan-pelan angkat lengan ke samping sampai sejajar dengan lantai. Tahan posisi ini selama sedetik. Ambil napas, lalu pelan-pelan lagi. Turunkan lenganmu kembali ke posisi awal. Lakukan setidaknya 8 repetisi. Istirahat 10 detik, lalu ulangi 2 kali lagi. Selamat, latihan leher dan trapeziusmu selesai. Mari kita tinjau lagi hal-hal yang bakal berguna sebelum dan sesudah kamu latihan. Pertama, jangan lupa pemanasan leher. Leher adalah salah satu area tubuh yang lebih rentan terkait kerusakan karena regangan, termasuk juga punggung bawah dan persendianmu. Pastikan kamu cukup melakukan pemanasan. Kalau tidak, kamu bisa mengalami leher kaku dan nyeri esok harinya, atau bahkan selepas latihan. Berikutnya, latihan leher seharusnya tidak dilakukan sendiri. Latihan ini biasanya dipadukan dengan latihan lain, dan para pelatih berselisih pendapat tentang mana yang terbaik. Dipadukan dengan latihan lengan dan bahu, atau dengan latihan dada dan punggung. Sebenarnya tidak ada jawaban yang paling benar. Jadi pilihlah hari-hari saat kamu merasa paling nyaman dan gabungkan latihan lehermu. Tapi ada sedikit tips. Kalau kamu melatih bahu, kamu bisa sekalian menegangkan otot trapezius. Jadi lehermu juga ikut berkontraksi. Yang ketiga, penting untuk melakukan pendinginan setelah latihan leher. Seperti halnya pemanasan, pendinginan sering diabaikan di gym, tapi pelatih profesional menentang praktik ini. Selepas latihan intens, otot-ototmu terpompa, dan otot bisa jadi kaku kalau kamu enggak lakukan peregangan. Peregangan memberikan kelenturan yang sangat dibutuhkan otot yang lelah. Kamu pun bakal merasa lebih enakan esok harinya. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam latihan. Kayak yang tadi ku bilang, leher lebih rentan dibanding otot-otot lain. Jadi, usahakan supaya bebannya lebih ringan. Dan juga 3 kali seminggu itu udah lebih dari cukup. Kamu bahkan bisa mengurangi jumlah hari jadi 2 hari aja kalau kamu rasa kebanyakan. Kamu pasti nggak mau bangun pagi dan nggak bisa menolehkan kepala kan?
Jadi, jaga lehermu jangan sampai patah. Apa kita nggak penasaran? Tiap bulan, orang-orang di seluruh dunia membuat hampir 24 juta situs web dan mengajukan lebih dari 7 triliun pertanyaan ke Google. Itu artinya, mungkin udah saatnya meninggalkan ponselmu. Bukan sekarang sih. Nanti, abis kamu selesai nonton video ini, dan ayo dapatkan garis rahang tegas dan berani. Nanti akan ada trik-trik lain yang bisa kamu coba untuk membantumu memperoleh tampilan yang tajam itu. The neck curl up. Mari aktifkan otot-otot leher bagian depan. Berbaringlah telentang dengan lidah menekan langit-langit mulut. Turunkan dagu ke dada dan angkat sedikit kepalamu dari lantai. Bagian tubuh yang lain harus tetap pada posisinya. Lakukan 2 set, masing-masing dengan 10 repetisi. Kalau kamu sudah lebih kuat, tambahkan jumlah set dalam beberapa hari. Fish face atau muka ikan. Latihan ini mengencangkan otot-otot di pipimu. Tutup mulut dan manyunkan bibirmu. Lalu tarik pipi kananmu ke dalam dan tahan di posisi itu selama 5 detik. Ulangi gerakan itu 20 kali dan ganti dengan pipi kiri. Setelah selesai dengan kedua sisi, lakukan 10 repetisi. Jaw flex atau kelenturan rahang. Jangan lupa mengencangkan rahangmu. Dongakkan kepala sampai pandanganmu menatap langit-langit. Halo. Gerakan bibir bawah ke atas, bibir atas sampai kamu merasa sedikit tarikan otot di dekat telingamu. Tetap pada posisi ini selama 10-15 detik. Relax. Lalu lakukan 10 repetisi lagi. Tongue twister. Sekarang kita latih otot-otot di bawah dagumu. Tutup mulutmu dan tekan lidah pada langit-langit mulut. Usahakan lidah menutupi seluruh langit-langit mulut. Sekarang, dengungkan lagu kesukaanmu selama 20 detik sambil bernapas melalui hidung. Getarannya akan mengaktifkan otot-otot. Rilekskan mulutmu dan lakukan 20 repetisi. Latihan meniup udara. Target berikutnya, otot-otot di pipi dan lehermu. Isi mulut dengan udara, lalu tutup. Tahan udara di dalam mulut selama 10 detik sambil bernapas melalui hidung. Lalu pindahkan udara ke pipi kiri dan tahan 10 detik lagi. Akhirnya, pindahkan udara ke pipi kanan. Hitung sampai 10 dan lepaskan. Lakukan 10 repetisi. Angkat dagu. Waktunya meluruskan otot-otot rahang, tenggorokan, dan lehermu. Duduklah dan luruskan punggung. Miringkan kepala ke belakang sampai pandanganmu menatap langit-langit. Halo lagi. Manyunkan bibirmu dan hitung sampai 5. Rilekskan otot-ototmu dan lakukan 10 repetisi. Yuk kita perkuat otot-otot pipi dan bibir dengan tersenyum. Katupkan gigimu dan tarik otot-otot pipimu menirukan senyuman. Tetaplah dalam posisi itu selama 5 detik. Lalu rileks. Lakukan 10 kali lagi. Rahang luar. Sekarang giliran dagu dan leher. Duduk dengan punggung lurus, tolehkan kepala ke kanan, dan dorong rahang keluar. Tetap dalam posisi itu selama 5 detik, lalu rileks. Lakukan hal yang sama pada sisi kiri, ulang 10 kali. Bagaimana kalau kita lenturkan otot-otot rahangmu dengan jaw drop? Cukup buka mulutmu dan tarik rahang ke bawah. Jangan tarik terlalu keras untuk menghindari cedera. Tetap dalam posisi itu selama 5 detik dan rileks. Lakukan 10 repetisi. Bunyi vokal. Sekarang kita menarget otot-otot di sebelah bibir dan sekitar mulut. Duduk tegak dan buka mulutmu. Ucapkan semua huruf vokal. A, I, U, E, O. Dan panjangkan suaramu. A, I. Ya gitu kira-kira. Jangan sampai gigimu bersentuhan selama latihan ini. Setelah set pertama, istirahatkan mulut dan lakukan 20 repetisi. Peregangan platisma. Mari regangkan otot besar yang membentang dari garis rahang sampai bahumu. Duduk tegak dan tekan bibirmu ke arah gigi. Tekan sudut-sudut mulutmu ke bawah dan buka sedikit mulutmu. Tarik rahang bawah ke atas, lalu turunkan lagi 5 kali. Lakukan 10 repetisi. Kita kembali ke otot-otot di leher dengan dukungan tulang selangka. Duduk di lantai dan pertahankan kepalamu sejajar dengan lantai.
Tarik kepalamu ke belakang sampai kamu merasakan otot-otot di samping tenggorokan meregang. Lalu kembalikan kepalamu ke posisi awal. Lakukan 3 set masing-masing dengan 10 repetisi. Singa menguap. Saatnya meregangkan otot-otot leher dan rahang. Buka mulut lebar-lebar dan julurkan lidah sejauh mungkin. Kamu akan merasakan otot-otot di leher, rahang, dan dagumu menjadi lebih kencang. Tetap pada posisi ini selama 10 detik, lalu rileks. Ulangi 10 kali. Ayo kuatkan otot-otot ragangmu dengan resistensi. Kepalkan kedua tangan dan taruh tepat di bawah dagumu. Gerakan rahangmu ke bawah sambil melawan tekanan. Tambahkan kekuatan pada tangan dan tetap pada posisi itu selama 5 detik. Rileks dan ulangi 10 kali. Sekarang mari bahas tentang postur lidah. Miyawing. Agar kamu memiliki keseimbangan profil wajah yang lebih baik, coba tekan lidahmu pada langit-langit waktu kamu lagi santai. Ini akan menjaga kekuatan otot-otot rahang dan lehermu. Aku punya beberapa trik lagi yang bisa kamu coba demi garis rahang yang tegas. Kunyah permen karet. Ini akan melatih otot-otot di bawah wajahmu dan juga membantu mengurangi ngemil karena permen karet mengurangi nafsu makan. Bentuk janggutmu. Berdirilah di depan cermin dan perhatikan proporsi wajahmu. Pangkas janggutmu untuk memberikan rahangmu tampilan persegi. Silahkan dicoba ya. Potong rambutmu. Buat bagian samping kepalamu tipis dan tambahkan volume di bagian atas. Ini akan membuat tampilan wajahmu tidak terlalu bulat. Kurangi camilan asin. Garam membuat tubuh menahan lebih banyak air. Dan itu bisa membuat pipimu lebih tembam. Minum air putih. Ini akan menghilangkan lemak berlebih. Minum 8 gelas sudah lebih dari cukup untuk membuat perbedaan pada tubuhmu.